berdua-duaan, terus pinjem buku tadi, terus apa Ustaz? Akhirnya kan PDKT kan, itu kan langkah awal dari pacaran. Ya, kita ya sebagai seorang yang hijrah, orang yang aktif dalam kajian, ya kita berusaha lah meminimalis hubungan kita dengan seorang akhwat atau perempuan. Oh, kalau masih bisa dengan laki-laki, kenapa harus perempuan? Dengan perempuan. Maka di sini nanti selanjutnya dalam pergaulan dengan perempuan itu kalau kita curhat atau cerita, itu hendaknya dengan lawan jenis lah. Jangan sampai kita seorang laki-laki curhatnya dengan perempuan atau perempuan curhatnya dengan itu pancingan Ustaz. Jangan dengan lawan jenis tapi dengan laki-laki. Enggak asik Ustaz dengan curhatnya dengan sesama jenis, jangan dengan yang lawan. Ya, masa kamu curhat sama saya. Kadang gitu Ustaz, dari teman curhat akhirnya jadi teman hidup. Ya, itu sebenarnya pancingan. Itu itu pancingan. Tapi kan mudaratnya lebih besar. Kalau saya lihat di gambar-gambar yang nyebar di media sosial itu, kalau curhat ke laki-laki itu yang mengutarakan perempuan. Curhat ke laki-laki itu 5% ngasih solusi, 95% PDKT agar nyaman dengan dia. 95% modus. Modus. Misalkan ada pacarku itu enggak ada, putus aku gitu. Oh, misal ada yang curhat ke Mas Agung langsung enggak Mas Agung yang enggak maksudnya gini, ada yang curhat ke Mas Agung terus Mas Agung langsung nyuruh putus saja. Laki-laki mah gitu semua. Udahlah ya. Yang di luar sana. Terus apa lagi? Selanjutnya ketika berinteraksi dengan lawan jenis, terutama seorang perempuan, tidaklah kita membuat suara kita mendayu-dayu. Digawe-gawe kemayu, kan sering terjadi ini. Malah kemayu, jawabnya kemayu, sehingga ini menimbulkan suatu pancingan buat laki-laki. Suaramu telah menggeluntingkan hatiku. Ora senyummu seakan mengajak berumah tangga. Terus juga tidak caper, gitu kan? Caper, karena memang anak muda ini identik ingin dilihat. Gitu. Sementara wanita pengen dilihat. Semua laki-laki dan perempuan ingin dilihat. Kalau laki-laki pengen dilihat. Oh, pengen dilihat oleh perempuan dan perempuan ini pengen diperhatikan oleh laki-laki. Ada keterlibatan di situ. Iya seperti itu. Jadi memang masa-masa remaja, masa-masa pemuda ini identik ingin dilihat oleh orang lain. Maka dipuji. Kalau ingin dilihat, akhirnya nanti dipuji dan seterusnya. Nah, ini kita tidak usah caper. Kenapa? Kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wala yadribna bi arjilihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Ini keren nih ayat ini. Keren nih ayat ini. Iya, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Jadi ketika lewat perempuan itu jangan menghentak-hentakan kakinya supaya kelihatan perhiasan yang ada di kaki. Itu kan caper, menarik perhatian. Kayak kuda poni. Kalau sekarang pakai motor ya, ngeng. Bisa. Atau nih sekarang seorang akhwat atau seorang laki-laki yo piye carane gen digatekne tadi. Oh, pakai parfum. Nah, bisa. Semiran. Supaya diperhatikan. Nah, perempuan pakai parfum, beli parfum satu buat 2 hari. Diguyur, enggak disemprot. Itu enggak disemprot, Ustaz. Diguyur. Belum lewat jarak 1 kilo sudah kecium ya. Agak lebih kalau 1 kilo. Tapi karena yang berkata Ustaz ya kita ikut aja. Tapi benar Ustaz. Saya pengantin baru bau melati. Iya. Pengantin baru Ustaz. Terus enggak usah ditanggapi. Pengantin baru emang kayak gitu. Nah, terus tidak tabarruj. Tabarruj itu berdandan yang berlebihan. Ini termasuk supaya cari perhatian. Karena sebenarnya berdandan perempuan itu untuk suami. Terus kalau masih jomblo berarti ya dandan sewajarnya lah. Dandan sewajarnya. Kalau over lah gitu. Kalau dandan yang menampakkan kecantikan yang orang lihat saja langsung dek kinclong gitu ya. Wow. Suntik putih. Nah, itu kan menampakkan kecantikan. Skincare. Nah, nek bisa kan kita tadi meminimalis hubungan dengan lawan jenis. Intinya kalau sekarang ya. Intinya kalau jadi wanita itu jangan memancing. Iya. Laki-laki pun juga gitu sih menurutku. Maksudnya bukan hanya secara garis besar perempuan, tapi kadang laki-laki pun juga gitu ya, Ustaz ya. Bisa laki-laki. Apalagi kalau sekarang karena pemuda remaja ini kan memang
secara naluri kan ingin dilihat ingin dipuji. Sekarang ya kan semuanya era digital. Aplikasi ada sosial media kan. Sosial media aja ada. Instagram ada filter. Kadang itu tadi termasuk upload status di di WA, di Instagram dan lain sebagainya. Itu kalau niatnya untuk supaya jatuhnya ria bisa jadi. Kita beragama ibadah aja ria aja. Nah, syirik kecil. Itu banyak loh. Jatuhnya nanti bisa ke ria, bisa ke sombong bisa ya. Ria bagian minal sombong. Bagian dari sombong. Terus ria itu menarik perhatian. Ria itu menampakkan, melihatkan amalan. Kalau sum'ah itu menceritakan amalan. Tapi itu tujuannya sama ya, eksistensi kepada manusia. Kepada kesombongan. Mencari ridhonya manusia. Ya, maka itu. Jadi ketika kita berhubungan dengan lawan jenis, maksimalnya kita meminimalis. Kenapa? Karena mudarat yang sangat besar sekali. Kalau nggak hati-hati. Nggak putra, nggak putri, semuanya kita harusnya punya tabir selama belum halal. Dan sebenarnya kalau di Islam kayak dijelaskan Ustaz tadi, boleh kok kita mau berhubungan sama perempuan, boleh, cuman harus memperhatikan beberapa hal. Kita harus mengetahui batasan-batasan. Batasan ini yang akan memuliakan kita dan tidak akan menjadi penyekat, kan gitu. Bahkan kalau kita perhatikan seorang laki-laki itu biasanya itu kan senangnya tadi seperti yang disampaikan Mas Agung, mencari wanita. Ya, gombalin sana sini, modus sana sini, ini yang mungkin kurang didikan dalam agama atau yang masih suka maksiat. Sedangkan wanita itu memfilter, mencari ini. Ada banyak yang ngechat 1, 2, 3, 4. Bener-bener. Yang tidak cocok nggak digagas. Oh, ini eliminasi, ini nggak cocok. Kalau putra kontaknya kayak asrama putri. Kalau putri kayak CV, terima CV. Ini rayanya kurang mantep ini. Oh, ini nggak masuk kriteria lah. Anda siapa? Anda bukan lurah. Maka seperti itulah. Ketika laki-laki yang mohon maaf tadi tidak andalan, pemuda yang tidak andalan tadi, terus ada perempuan yang delalah membuka. Ketika dibuka itulah di awal daripada jalan tol menuju perzinahan. Dalam ini. Apalagi kalau sudah kujanjikan kau sebuah harta dan tahta. Cinta. Ya sih, biasanya masalah hati itu gampang rapuh. Enggak gampang digombalin pakai cinta, padahal cinta itu tidak lahir sebelum akad. Kan? Kembali lagi pengantin baru. Enggak, ada ibu yang gini. Iya, percaya. Nah, pacaran itu ngatasnamakan cinta, buat si wanita itu fitrah. Iya. Tapi buat si laki-laki itu syahwat, nafsu. Oh, orientasinya. Tapi ya gitu ya. Yoi. Tapi kalau dalam Islam sendiri, berarti kan itu nanti jatuhnya ke pacaran tuh, Ustaz. Nah, dalam Islam kan nggak boleh tuh. Nggak boleh, nggak ada, coy. Nggak ada. Ini pemuda macam apa sih? Sudah berislam 25 tahun, 30 tahun masih pacaran. Ini bahasan masa lampau. Tapi nanti menarik juga kalau kita kupas pacaran itu apa tuh? Nah, itu Ustaz. Dosa kok bangga. Nanti kita belajar dulu sih. Kalau mungkin teman-teman ada mungkin ide atau mungkin kasus, silakan nanti di kolom komentar tuliskan saja. Mau curhat juga boleh. Lindungi dia ya Rob, pacarku. Nah, konteks-konteks kayak gitu loh Ustaz. Jadi misal semangat Boci. Bukan pacaran syar'i, tapi saling mencintai dalam diam, bertemu lewat doa. Nah, kayak gitu loh Ustaz. Jadi kita itu tidak berpacaran tapi saling mendoakan supaya berjodoh gitu. Giliran nggak jodoh pada ngumbar aib. Alah. Pengalaman sekali Mas Agung. Saya kan influencer. Influencer. Nggih. Ada lagi Ustaz yang mau disampaikan masalah tadi Ustaz? Yang kedua ini tadi. Yang jelas kita harus tahu batasan diri kita. Jangan sampai kita malah memicu orang lain berbuat maksiat lantaran diri kita. Ketika kita menampakkan mungkin kecantikan kita atau seorang laki-laki mulai menggandeng seorang perempuan, ternyata itu adalah awal mula dari kemaksiatan, tabungan dosa. Dan masalahnya terkadang nggak sadar ya Ustaz. Maksudnya kan ketika sudah kayak gitu tuh, kalau sudah kayak semacam ngalir gitu. Gini loh Mas Agam, kalau sudah terjerumus pada dosa, setan itu akan menjadikan terasa indah perbuatan dosa itu. Maka 624 tadi
kan diawali dengan berdua-duaan, yang ketiganya setan. Setan itu tidak akan berhenti sampai puncaknya adalah zina. Dan bisa jadi itu belum puncak. Nah, ada runtutan-runtutan lagi ya. Setelah zina adalah apa namanya? Menggugurkan. Setelah itu tidak berhenti di situ. Kasus-kasus kayak itu banyak. Tidak berhenti sampai di situ. Bisa sampai pembunuhan. Pembunuhan, pemerkosaan, zina, hati yang metri ditinggal karena pacaran 7 tahun nggak jadi nikah, tidak direstui orang tua, ditinggal jodoh, apa itu, nunggu jodohnya orang, itu semua dalam naungan pacaran. Naudzubillah min dzalik. Tapi nanti perlu kita kupas pacaran itu. Iya Ustaz, nanti perlu sih, habis ini kita perlu bahas sih. Nanti karena itu nanti kan kita juga bisa menggali. Kayak misal Mas Agung yang habis nikah, prosesnya kayak gimana kan juga bisa dibicarakan di sini. Dan tentunya kita nggak cuma bahas problem, tapi ada solusinya. Ada solusi-solusi. Kita nggak menghakimi. Bagi yang saat ini sudah terjerumus, ya yuk bangkit, hijrah. Langkah pemuda hijrah. Belum terlambat ya Ustadz, masih ada waktu, maksudnya untuk kita selalu berubah. Nah, selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih bisa bernafas, masih diberikan kesempatan hidup, disitulah ada kesempatan untuk berhijrah. Pintu tobat Allah itu terbuka lebar. Apalagi tapi jangan menyepelekan. Iya, harus disegerakan. Kalau bicara masalah ajal, kita nggak tahu ajalnya kapan. Jadi ngeri sih ya kalau bicara saya punya cerita singkat tapi ngeri. Apa? Besok saya mau tobat, tapi besok nggak bisa bangun, alias mati. Iya itu ya. Kayak itu pepatah atau apa Ustaz? Yang kalau kamu busa enggak, yang ada pepatah atau apa aku lupa. Ketika kamu berada di waktu pagi hari jangan menunggu sore hari itu. Tapi enggak tahu kalimat lengkapnya gimana. Pokoknya kayak gitu. Intinya jangan menunda-nunda. Sering mendengar idza kunta fil masa wala tandirus sabah. Intinya seperti itu. Ya, kalau dalam kondisi sore janganlah kita menunggu sampai esok pagi. Dan seterusnya. Nikmati senjamu, nikmati mudamu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, keren. Terima kasih Ustaz Faisal. Pembahasan pada podcast kali ini luar biasa sih. Jadi banyak dibuka dan sebenarnya belum selesai pembahasan kita. Dan kalau mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau mungkin ada saran, kritik dan lain sebagainya, silahkan disampaikan di kolom komentar atau kirim ke email kami di langkahpemudahhijrah@gmail.com. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan diberikan share ilmunya yang sangat luar biasa. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Insyaallah. Dengan kami berdua. Terima kasih. Saya Muhammad Akram dan rekan saya. Aku Mustafa Fajaruda. Jangan lupa seduh kopimu, mari ngobrol bersamaku. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.